Kabut tebal menyergap jalur pendakian Gunung Slamet tepat saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Ali dan Himawan, dua pendaki yang sudah cukup berpengalaman, terjebak dalam situasi putus jalur di sekitar area pelawangan. Anehnya, udara yang tadinya menusuk tulang, tiba-tiba berubah menjadi hangat dan beraroma bunga melati yang sangat kuat. Saat kabut tersingkap, mereka tidak lagi melihat bebatuan cadas, melainkan sebuah jalan setapak berbatu yang rapi menuju sebuah perkampungan asri di tengah lembah yang tak pernah ada di peta pendakian manapun. Ini bukan arah ke puncak atau turun. Tapi lihat, ada desa, bisik Ali dengan mata berbinar. Desa itu tampak makmur. Rumah-rumahnya bergaya Jawa kuno dengan ukiran kayu jati yang sangat indah. Orang-orang berlalu lalang mengenakan pakaian tradisional yang bersih. Wajah mereka ramah, namun pucat. Seorang tetua desa menyambut mereka dengan senyum lebar. Mereka dipersilakan masuk ke sebuah rumah besar dan disuguhi berbagai hidangan lezat, nasi tumpeng, buah-buahan segar, dan air kelapa yang terlihat sangat menggiurkan. Ali, tanpa ragu, ia langsung menyantap hidangan itu. Rasa lapar yang luar biasa membuatnya lupa pada peringatan lama pendaki. Jangan pernah makan di tempat yang asing. Himawan, ia merasa ada yang janggal. Meski perutnya keroncongan, ia teringat pesan kakeknya bahwa di alam gaib, makanan adalah pengikat jiwa. Ia hanya berpura-pura mengunyah dan menyembunyikan makanannya di dalam kantong jaket. Ali, ayo pergi. Ini nggak beres. Lihat jam tangan kita. Detiknya berhenti. Bisik Himawan gemetar. Namun, Ali hanya tertawa. Matanya mulai tampak sayu dan kosong. Pergi kemana? Di sini nyaman. Tidak ada capek. Tidak ada dingin. Aku mau tinggal di sini sebentar lagi. Tiba-tiba, suara azan sayup-sayup terdengar dari kejauhan, memecah kesunyian desa tersebut. Bagi Himawan, suara itu seperti kompas yang menarik jiwanya. Namun bagi Ali, suara itu terdengar seperti kebisingan yang menyakitkan. Himawan menarik lengan Ali dengan paksa. Ayo Li, itu suara dari dunia kita. Saat mereka berlari menuju perbatasan desa, langkah Ali semakin melambat. Tubuh Ali perlahan-lahan mulai terlihat transparan. Saat melewati sebuah gerbang kembar yang besar, pegangan tangan mereka terlepas. Himawan terjatuh dan berguling di atas tanah yang dingin dan tajam. Saat ia menoleh ke belakang, desa indah itu telah lenyap. Yang ada hanyalah semak belukar berduri dan jurang yang dalam. Himawan ditemukan oleh tim SAR 2 hari kemudian dalam kondisi linglung di dekat pos 4. Ia terus menggumamkan nama Ali. Tim SAR melakukan pencarian selama berminggu-minggu. Namun Ali tidak pernah ditemukan. Tidak ada jejak kaki, tidak ada peralatan yang tertinggal. Di mata manusia, Ali telah hilang secara misterius. Namun dalam ingatan terakhir Himawan, Ali masih berada di desa itu, duduk di bangku kayu sambil tersenyum, menjadi bagian dari keheningan abadi Gunung Slamet. Saat tangan Himawan terlepas dari genggamannya, Ali tidak merasakan jatuh atau sakit. Sebaliknya, ia merasa tubuhnya menjadi seringan kapas. Ia sempat melihat Himawan terjatuh ke dalam kabut hitam yang pekat, berteriak memanggil namanya. Sebelum akhirnya sosok sahabatnya itu hilang di telan bumi. Bagi Ali, dunia tidak menjadi gelap. Justru sebaliknya, desa itu menjadi berkali-kali lipat lebih indah. Ali berdiri di depan gerbang desa yang kini tertutup rapat. Ia tidak lagi merasakan lapar, haus, atau lelah yang menghantui pendakiannya tadi. Ia melihat ke bawah, ke arah tangannya. Kulitnya tampak halus, bersih, dan memancarkan cahaya redup kebiruan. Tetua desa yang tadi menyambut mereka kembali menghampiri Ali. Kali ini, ia tidak lagi tampak pucat, melainkan terlihat sangat bijaksana dan berwibawa. Temanmu memilih jalannya sendiri, Ali. Ia memilih penderitaan di dunia yang fana. Di sini, kau telah bebas, ucap sang tetua dengan suara yang menggema langsung di dalam pikiran Ali. Ali kemudian dibawa ke sebuah paviliun kayu yang menghadap ke lembah hijau abadi. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang yang wajahnya tampak akrab, beberapa di antaranya mirip dengan foto-foto pendaki yang pernah dilaporkan hilang di Gunung Slamet bertahun-tahun lalu. Mereka hidup dalam kedamaian yang statis, tanpa waktu. Matahari di sana tidak pernah terbenam sepenuhnya, menciptakan suasana senja abadi yang hangat. Tanpa emosi buruk, Ali merasa sangat tenang. Namun perlahan ia mulai kehilangan ingatannya tentang kehidupan di luar. Ia lupa pada ibunya yang menunggu di rumah, lupa pada pekerjaannya,
Bahkan perlahan-lahan nama Himawan mulai memudar dari benaknya. Suatu ketika, Ali berjalan ke pinggir desa, ke arah sebuah telaga yang bening. Saat ia bercermin di air, ia terkejut. Bayangannya di air bukanlah dirinya yang sekarang, melainkan tubuh aslinya yang sedang terbaring kaku di sela-sela akar pohon besar di dunia nyata, tertutup lumut dan dedaunan kering. Ia melihat tim es air lewat tepat di depannya dalam bayangan air itu. Ia melihat Himawan menangis sambil memegang jaket milik Ali yang tertinggal. Ali mencoba berteriak, memanggil mereka, tapi suaranya hanya keluar sebagai hembusan angin sepoi-sepoi yang menggoyangkan dedaunan di gunung itu. Lihatlah, Ali, suara sang tetua kembali terdengar di belakangnya. Kau sekarang adalah bagian dari nafas gunung ini. Kau adalah kabut yang menyesatkan, dan kau adalah angin yang mendinginkan. Ali berbalik, ingin memprotes. Namun ia menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki keinginan untuk pulang. Rasa damai yang diberikan oleh makanan gaib itu telah mengakar di jiwanya. Ia pun kembali duduk di bangku kayu, memandang keindahan desa yang tak berujung, menunggu pendaki lain yang mungkin akan kehilangan arah dan bergabung dengannya dalam keabadian yang sunyi. Setelah berhasil keluar dari gerbang gaib itu, kehidupan Himawan tidak pernah sama lagi. Meski tubuhnya berada di dunia nyata, sebagian dari jiwanya seolah tertinggal di lereng Gunung Slamet bersama Ali. 1 bulan setelah kejadian, Himawan duduk di teras rumahnya, menatap puncak Slamet yang terlihat membiru dari kejauhan. Tubuhnya jauh lebih kurus, dan lingkaran hitam di bawah. Matanya menceritakan malam-malam tanpa tidur yang ia lalui. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali ke momen itu, genggaman tangan Ali yang perlahan mendingin dan menjadi transparan. Kenapa aku tidak menariknya lebih keras? Gumamnya berulang kali. Pihak kepolisian dan tim SR telah menghentikan pencarian setelah 10 hari tanpa hasil. Mereka mengategorikan Ali sebagai missing in action. Namun bagi Himawan, Ali tidak hilang, ia hanya pindah. Himawan mulai mengalami fenomena aneh yang sulit dijelaskan secara logika. Ia mengalami apa yang disebut orang tua sebagai ketempelan. Aroma melati di tengah malam yang kering. Tiba-tiba kamar kosnya akan tercium bau melati yang sangat menyengat, persis seperti bau di kampung gaib itu. Suara Ali, kadang saat ia sedang melamun, ia mendengar suara Ali memanggilnya dengan nada santai. Him, makanannya enak, kesini saja. Bintang suhu udara, meski cuaca panas, suhu di sekitar Himawan seringkali turun drastis secara mendadak, membuatnya harus selalu memakai jaket gunung bahkan di dalam rumah. Putus asa, Himawan mendatangi seorang juru kunci di lereng Slamet. Sang juru kunci hanya menggelengkan kepala setelah mendengar cerita Himawan. Temanmu sudah memakan hidangan mereka, nak. Itu adalah sumpah tanpa kata. Darahnya sekarang sudah menyatu dengan saripati alam sana. Jika kau paksa dia kembali sekarang, yang kembali bukanlah Ali yang kau kenal, melainkan hanya raga tanpa nyawa. Sang juru kunci memberi Himawan sebuah peringatan keras. Ali tidak bisa ditarik pulang, tapi Ali bisa menarik Himawan kembali ke sana. Kini, Himawan mendedikasikan hidupnya untuk memberi peringatan kepada para pendaki lain. Ia sering menjadi sukarelawan di pos pendakian, bukan untuk mendaki lagi karena ia sudah bersumpah tidak akan pernah menginjakkan kaki di Slamet melainkan untuk mengawasi para pendaki muda. Ia selalu berpesan hal yang sama kepada setiap pendaki yang ia temui. Jangan pernah makan apapun yang diberikan oleh orang asing di atas sana. Dan jika kau mendengar musik atau mencium wangi bunga di tengah hutan, jangan pernah menoleh, teruslah berjalan. Setiap kali melihat kabut turun di kaki gunung, Himawan akan berdiri diam, mengirimkan doa untuk sahabatnya yang kini menjadi penghuni abadi di balik tabir kabut Slamet. Cerita ini berakhir dengan perpisahan tragis dua dunia.